Anda kembali di Dua Sisi, saya ingin ke Herianto. Herianto, ini kan kita lihat ya bahwa hari ini Presiden kita, Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 kita kan begitu mesra, begitu akrab. Artinya kita bisa juga melihat dari makna yang positif. Ada politik merangkul di situ. Nah, terus ketika digambarkan oleh mahasiswa ITB ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, jelas. Saya ingin mulai dan menegaskan ya, bahwa kejadian meme ini bukan hanya kejadian baru kali di dunia ini. Bahkan fenomena ini bukan monopoli untuk bangsa Indonesia. Negara-negara demokratis itu seringkali sudah menerima, bahkan menjadikan budaya untuk bagaimana pengontrolan sosial politik saat itu. Dan kita melihat ada 3 contoh, coba saya berikan sebagai referensi kita untuk melihat secara universal bagaimana kejadian-kejadian seperti ini. Yang pertama saya menegaskan pada tahun 2016, bagaimana Donald Trump dengan Putin dibuatkan mural di tembok, itu berciuman juga. Tadi kita sudah disampaikan. Saya menegaskan itu sebagai penyindiran atas bagaimana kepemimpinan yang otoriter dengan pemimpinan populis saat itu. Menandakan tentang kebijakan yang begitu mesra. Namun sikapnya, ia menjadikan bahan diskusi. Contoh yang kedua, bagaimana tahun 1979, bagaimana di Jerman bagian timur, itu dibuat mural juga di Berlin. Itu bagaimana kepemimpinan secara kolonial saat itu. Di mural, menandakan tentang kebusukan kekuasaan karena terlalu erat kekuasaan itu. Dan sikapnya itu tidak memberatkan. Dan contoh yang ketiga, hari ini saya pertegaskan, bukan hanya pimpinan elit-elit politik atau elit-elit negara yang dibuat meme, namun pernah juga tokoh-tokoh agama, yaitu Paus Fransiskus saat itu pernah dibuat meme. Nanti bisa di cross check. Ini kan menandakan bahwa bagaimana cara menyikapi negara ketika ada masyarakat yang merespon seperti meme. Karena itu sebuah teguran, sebuah kritikan menurut kami. Tapi beda dengan, ini budaya timur. Ini beda. Nah, sehingga dari kisah-kisah dan contoh-contoh tadi itu sebenarnya harus diambil referensi. Oh, ternyata negara-negara luar udah siap dengan kejadian-kejadian ini. Dan kita masih berdialektika, berdebat dengan ini, artinya negara kita belum siap untuk mengatur bagaimana zaman digitalisasi. Yang Anda mau tuh budaya di kita itu kayak mereka juga. Iya, kita harus siap. Karena kita bilang, perkembangan globalisasi ke depan, itu akan terseret bagaimana digitalisasi itu akan dipergunakan. Kampanye ke depan pasti fundamental adalah ruang-ruang digitalisasi. Meme sekarang ketik aja, Jokowi keluarin lidah, pasti keluarin lidah. Jokowi buka busana, pasti keluar busana. Itulah sekarang teknologi. Dan sikap kita sekarang perdebatan berciuman Prabowo dengan Jokowi ini adalah sebuah sikap, menurut kami, atas kedekatan yang sebelumnya adalah konflik-konflik. Ini sebuah respon yang tidak boleh. Makanya kan ada aturan supaya itu tidak kebablasan kan? Iya, aturan itu sama seperti Prof tadi. Aturan cuma ngelapor-lapor saja. Seharusnya kan ditindak, didiskusikan secara objektif, secara transparan, secara bagaimana ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialektika kita itu direspon secara terbuka. Bang Andi. Itu mau kita sebenarnya. Ya, tidak dilapor ruang langsung dialektika itu memang harus kita tingkatkan. Tapi tetap kembali lagi, setiap hak asasi manusia itu pasti ada batasannya. Karena itulah rambu-rambu itu yang membuat kita tidak melanggar hukum. Batasannya itu disesuaikanlah dengan kekinian, dengan era yang emang sudah digital. Pasti proses itu akan berjalan, gitu ya. Saya setuju bahwa itu nanti akan berproses, ya. Karena memang kita ini adalah adat timur, ya kan. Adat timur itu, ya kan, satu kan menghormati orang tua juga. Bayangkan, kalau kita membuat meme seperti itu adalah orang tua kita. Bagaimana perasaan kita? Itu satu. Sebentar deh. Itu bahkan membayangkan seperti apa yang dialami oleh misalnya anaknya Pak Jokowi atau cucunya Pak Jokowi. Atau keluarga dari Pak Prabowo misalnya. Kita harus membayangkan itu. Boleh kita berekspresi itu menggunakan sosmed itu. Tapi bijaklah untuk melakukan itu. Ya kan? Satu itu. Dan kedua, jangan kita selalu berpandangan kepada Eropa, kepada Amerika. Amerika sudah takut-takut sama Cina sekarang. Coba bayangkan. Trump efek itu sama Cina udah gak berlaku. Apa? 145% diturun jadi 10% sama Cina. Untuk khusus Cina, bayangkan. Artinya apa? Kita ini bangga sebagai bangsa Asia dengan modal kuat kita, ada kebudayaan kita, pemikiran kita, dengan adat dan etika kita. Oke. Saya gini narasi saya. Ketika negara takut terhadap meme, bukan masyarakatnya yang bermasalah. Melainkan rezim kekuasaan itu yang terlalu rapuh. Yang tidak menerima. Dan negara-negara luar tadi, contoh yang tadi. Kenapa dia pede seperti itu? Karena dia percaya kesiapan kekuasaan secara percaya diri. Itulah yang menyebabkan dia.
Sekarang rezim elit-elit kita tidak percaya diri. Makanya direspon seperti ini. Makanya menurut represif kita. seperti kemarin itu. Iya, gitu. jelas. Oke, silakan, Ya, Pak. kalau kita bicara represif itu sudah ranahnya dari kepolisian menilai itu dengan macam-macam Tafsir dari mereka. Saya melihatnya aja lah untuk anak-anak muda kita ini, calon pemimpin kita untuk ke depan ini, ya kan? Bagaimana kalau tidak ada remnya gitu? Ya. Saya kembalikan lagi tadi, kalau orang tua kita gimana? Misalnya, itu kita kembalikan itu. Coba teman-teman gini, mahasiswa ini, jangan selalu berpikiran kepada Eropa ataupun kepada Amerika. Sekarang kiblat itu pindah ke Cina. Bagaimana Cina ataupun Jepang ataupun Korea mengedepankan namanya adabnya pertama, ya kan? Makanya mereka kuat. Negara yang paling pintar itu adalah Jepang. Kenapa? Dari kecil diajarkan tentang adab dan etika. Kita itu yang perlu kita contoh, ya kan? Kalau Eropa, Amerika itu negara Hollywood semua lah. Sudah selesai untuk itu. Kita kembali ke timur, bagaimana teknologi itu, ya, yang nomor satu apa? Dari Asia, dari China. Coba bayangkan, ya, ini kita agak luar konteks sedikit. Ya, perang Pakistan India, yang menang apa pesawatnya? Pesawat Cina. Ini melebar kemana-mana. Saya bukan melebar, saya memberi contoh. Saya memberi contoh bahwasanya kepada adindaku semua saya ngomong, dia tidak berpikiran hanya Setiap kepada saya ngomong, dia ngomong. Eropa dan Amerika. Dia ngomong di belakang, saya di depan, di belakang mau ngomong, dia ngomong. Kita kasih kesempatan, Kapan silakan. berhenti? Prof, Ini silakan. mewakili pemerintah kok, nggak beri kesempatan. Saya tidak mewakili pemerintah.